Mau saya bawa di sini di atas kalau oh ngalami oke. Pokoknya balas loh. Kenapa balas Pak? Bingung jawab. Normal mukanya ya. Kedua. Gerakan batangnya, badannya itu seperti mengekspresikan ya wajah kerbau. Buat bagus juga berubah. Berat. Boleh kan bicara? Boleh. Ya. siap. Paru itu ingin ketika pohon itu ada daun, dimensinya betul ruang kosong sama-samanya. Karena apa? Kecenderungan asam itu daun jatuhnya sedaun itu akan membentuk dimensi. Nah makanya di sini dikurangi, begitu nanti tumbuh daunnya jatuh, dimensinya apa? Makanya sekarang kalau dalam keadaan bunga dimensinya kelihatannya gede kan, ruangnya lebih ini. Tapi begitu nanti ada daun pas. Berarti itu yang udah berdasarkan hasil riset gitu loh, bahwa print itu bentuk ideal itu begitu. Gitu, bukan yang nggak boleh bikin gaya yang lain, tapi kecenderungan melihat daunnya itu yang cenderung jatuh, jadi cenderung bisa menutup di. Nah kalau berdasarkan itu nggak akan patah karena dia lentur. Kenapa? Mesti dalam keadaan dia air. Jadi kadar air dalam batang itu berkurang. Dengan berkurangnya kadar air itu, otomatis si batang jadi lentur. Kalau dia dalam keadaan basah, itu cenderung regas biasanya. Dia akan gaya. Makanya sinensis itu yang saya udah alami dan coba bagusnya emang dalam keadaan lain, tapi jangan sampai mati. Nah setelah beres kita beres baru kita siram.
Jadi intinya itu mengurangi kadar air di bak kalau untuk jenis cemara. Jadi jangan samakan cemara udang itu bukan cemara, karena beda Causarina. Jadi kalau cemara itu jenis cemara ya Juniperus gitu. Karena kebiasaan tetap gitu. Terus ada istilah juga disebutnya di Jepang, itu istilah mereka. Kita ngambil yang latinnya aja umumnya gitu. Karena karakter Causarina atau udang itu sama Juniperus beda. Batang utamanya intinya apa? Untuk bisa memunculkan si anak cabang atau ranting yang dekat. Makanya kalau kita mendesain sesuatu, makanya begitu kita program dari bahan misalnya, ketika tunas baru keluar itu jangan diwerin bagusnya, biarin aja dia tumbuhnya ada yang ke atas, ada yang ke samping. Toh diwerin buat apa? Nanti dipotong pendek. Nah tahap kedua setelah imbar kita potong pendek, dia keluar anak cabang, itu baru boleh pakai alat bantu. Kecenderungan begini, kalau dari awal tuh keluar tunas kita wearing itu terlalu rapi, jadi kesan rekayasanya kita tuh terlalu kuat nantinya. Tapi kalau tumbuh tunas awal kita biarin, ada yang ke atas, ada yang ke samping, kadang ada yang ke bawah, itu cenderung alami. Jadi gerak si cabang pertamanya kan di situ, geraknya itu cenderung alami. Makanya ini pengalaman. Kok saya itu biasanya pada saat pengen nyari keseimbangan dalam tanam dalam bonsai, kok lama imbangnya gitu, mandek. Kita periksa akar penuh kan. Biasanya yang kalian lakukan tuh apa dengan kondisi pohon seperti ini? Pruning akar pasti, ya. Ketika sudah penuh kan, di pruning akar, sedangkan cabang berimbang. Logikanya begini, kalau dia pertumbuhan mandek, akar penuh dari diam dia pertumbuhan. Kalau di pruning sama kita akar, itu bukan ngegedein, tapi dia akan keluar anak cabang biasanya. Justru gede itu karena kita potong akarnya. Tapi begitu misalkan satu media ini akar penuh, cabang berimbang, kita pindahin ke pot yang lebih besar, jangan dipruning akarnya. Itu narik lagi cepat ya. Jadi makanya ada teman-teman yang kaget, kok ini bisa 2 tahun setengah? Nggak mungkin ya. Ini pasti antara 4-5 tahun baru bisa seperti ini. Ya begitu, baca logikanya nih. Bagaimana dia mau tumbuh cepat? Kalau tersakiti, di pruning itu tersakiti akarnya. Diam dulu otomatis untuk menyembuhkan kan istilahnya gitu kan. Baru dia makan si media yang baru. Dan itu bukan ngegedein cabangnya, tapi dia ngeluarin anak cabang. Logikanya gini, kalau kita dapat tumbuh yang kaki hijauin misalkan terlalu gede, kita potong pendek, keluar anak akarnya, keluar ya, sama juga apa sudah seperti itu. Ketika kita potong, dia juga pasti akan keluar anak ranting. Jadi membuang bagian yang memang tidak diperlukan, jadi gerak si apa nih kelihatan ininya nih. Jadi yang di dalam sini itu nggak dipakai, dia hanya di ujung aja. Jadi si kerangkanya terlihat gitu. Dan kalau kerangka terlihat itu kesan pohon tuanya dapat. Karena kalau kita ngeliat pohon tua di alam, itu daun tuh cuma di ujung doang sebenarnya kalau kita perhatiin. Misalkan kayak pohon hujan ya, daerah Bandung, biasanya di daerah Gunung Sate itu banyak pohon hujan. Kita perhatiin aja, itu daun cuma ada di ujung-ujung, ranting semua, daunnya kosong, kerangkanya kelihatan. Akhirnya bukan kesan tua lagi yang kita berikan di situ, karena pohon tua bagaimana memunculkan itu. Nanti di mana dipakai? Ada yang seperti itu. Padahal tua itu nggak harus mungkin secara anatomi.
Bagaimana ngasih kesan gue? Contohnya kita kalah bawa daun-daun operator yang itu mana ada di ujung-ujungnya. Sedangkan di dalam ini tidak ada. Kalau di pohon itu tidak ada. Paling di ujung. Gerakan pengulang. Masuk gerakan pengulang begini. Kayak spiral. Yang pengulang di situ. Nah kalau apapun hasil budidaya usahakan hindari gerak pengulang. Misalkan kita gerak satu gerak begini, kita gerakin belok kiri lagi, terus main lagi. Jadi jangan begitu. Jadi gerakan mesti dinamis. Gitu. Jadi ada yang istilahnya lakukan sedang, setengah, terus ekstrim boleh. Jadi garis itu harus berbahaya. Dicampur itu lebih baik. Jadi awal dasarnya ini sampai tangan imbang pertama potong, imbang kan, kita potong lagi, baru finishing.